Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua DPRD beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Komunitas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan energi dan semangat yang luar biasa dalam rangkaian acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 4 Mei 2020. Rangkaian acara ini bertujuan untuk tetap menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat dengan nilai kebudayaan guna terbentuknya kualitas sumber daya manusia guna di tengah pandemi COVID-19. Maka dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memfokuskan pada tema belajar dari COVID-19 dan mewujudkan pendidikan yang berprestasi, berkarakter, peduli, dan berbagi dalam semangat kolaborasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita awali rangkaian acara dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ibu Hajah Nadiana, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati selaku Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta. Pak Sekda Provinsi DKI Jakarta, anggota DPD RI dan Ketua KPAI, perwakilan anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Deputi Bidang Pengendalian Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, para asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, para wali kota dan Bupati Pulau Seribu, Bapak Inspektur Provinsi DKI Jakarta, para badan, kepala dinas, dan kepala biro atau yang mewakili, para rektor universitas negeri dan swasta, para pimpinan organisasi profesi dan kemitraan dinas pendidikan, para pini sepuh dinas pendidikan, para pendahulu pejabat-pejabat di dinas pendidikan, para kepala sekolah, para guru, peserta didik, dan perwakilan orang tua murid baik negeri ataupun swasta. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya melaporkan pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 dengan tema Belajar dari COVID-19 dalam mewujudkan pendidikan berprestasi, berkarakter, peduli, dan berbagi dalam semangat kolaborasi. Bapak Gubernur yang terhormat, saya melaporkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini dimulai pada hari ini 4 Mei 2020 dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Penyelenggaraan peringatan Hardiknas tahun 2020 ini berbeda dari yang sebelumnya karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Dan ini merupakan momentum pembelajaran bagi Dinas Pendidikan dan pengalaman baru untuk melaksanakan hal-hal baru. Nah, COVID-19, Dinas Pendidikan juga mengikuti atau konsep pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip, semua ikut terlibat. Sekolah menjadi representasi kehidupan, peserta didik diberikan ragam tantangan, dan sekolah mampu memberikan pembelajaran yang bermakna. Pada kesempatan ini, izinkan juga kami menampilkan beberapa tayangan prestasi dari hasil kolaborasi dari Satuan Pendidikan di DKI Jakarta pada saat program jarak jauh. Selain itu juga kami menggalang kepedulian di seluruh dalam menyemangati satu sama lain di tengah kejenuhan, di tengah tantangan yang baru kami terima. Dan kami juga menyisihkan sebagian rezeki yang diterima untuk dapat mengambil serta dalam membantu penanganan COVID-19. Terima kasih juga kami ucapkan
kepada para pimpinan yang sudah mengarahkan kami, dan kepada seluruh pihak dan para kolaborator, baik lintas instansi dan kemitraan yang peduli pada pendidikan yang telah membersamai kami dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Kerjasama adalah kunci keberhasilannya. Dan kini mari kita dengarkan arahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami persilakan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Saiful Mujab. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Saifullah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati anggota DPD RI Utusan DKI Jakarta, Ibu Silviana Murni. Yang saya hormati anggota KPAI, Ibu Retno Listiarti. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati dan seluruh jajaran, para rektor, para pimpinan lembaga pendidikan, para pemerhati pendidikan, para wali kota, para bupati, dan seluruh peserta upacara jarak jauh yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur diberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini bisa bersama-sama mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan secara digital jarak jauh. Alhamdulillah nikmat sehat kita rasakan, insya Allah ini menjadi sebuah peringatan yang memberikan hikmah bagi kita semua. Pertama, atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah terlibat langsung dalam memajukan pendidikan di Jakarta. Kita semua menyadari bahwa pendidikan adalah kunci. Kunci untuk meraih masa depan, kunci untuk perubahan masyarakat. Bahkan pada saat kita sedang menghadapi masa tantangan seperti sekarang ini, hasil pendidikan menunjukkan betapa masyarakat merespon situasi COVID. Kita perhatikan dampak pada masyarakat berbeda-beda. Karena itu ini menjadi peringatan kepada kita untuk makin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kita menyadari ketika kita berhadapan dengan permasalahan COVID-19 ini, berhadapan dengan problem yang sumbernya tidak nampak. Kita tidak nampak virusnya, kita hanya nampak satu persatu ketika orang merasakan sakit, lalu masuk rumah sakit, ada yang sembuh, ada yang terpaksa tidak bisa ditolong dan wafat. Di sini kita mengirimkan pesan kepada semuanya untuk melakukan pembatasan interaksi. Dan ketika permasalahan yang kita hadapi tidak terlihat, tidak semua bisa memahami. Sebagian menganggap ini sebagai sesuatu yang ringan. Karena itulah tadi saya sampaikan, betapa pendidikan itu penting sekali. Betapa pendidikan itu bukan soal angka di dalam prestasi ujian, tapi pendidikan adalah penumbuhan karakter. Pendidikan adalah kemampuan untuk mewujudkan perilaku hidup yang baik, pribadi yang berkarakter.
pada akhirnya pendidikan bukan soal angka di atas kertas. Pendidikan adalah soal tumbuhnya pribadi berkarakter, dan karakter itu tentu saja lengkap yang di sana memunculkan perilaku masyarakat. Kali ini kita memperingati Hari Pendidikan di saat bulan suci Ramadan. Ini menambah juga pada kita pesan double. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan training. Bulan pelatihan untuk pengendalian hawa nafsu. Bulan untuk pelatihan peningkatan ketakwaan. Karena itulah peringatan Hari Pendidikan di bulan pendidikan menjadi memiliki makna yang 2 kali lipat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dalam perjalanan waktu 365 hari setahun, ada hari-hari yang diperingati. Sesungguhnya peringatan itu diambil dari kata memang ingat. Ini untuk mengingatkan. Ini adalah sebuah peringatan. Sehingga kita semua menjalani peringatan ini harus lebih dari sekedar ritual tiap tahunan. Sebuah ritual yang diselenggarakan oleh komunitas pendidikan, diikuti oleh komunitas pendidikan, kemudian dirasakan oleh komunitas pendidikan. Kita harus membuat peringatan ini menjadi kegiatan mengingatkan seluruh komponen masyarakat di Jakarta bahwa kita memiliki kepentingan amat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota kita. Dan itu artinya kita semua harus mau ambil tanggung jawab. Bagi jajaran yang berseragam, kita semua yang bertugas di Pemprov DKI, artinya kita mendapatkan amanat dari negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran ke bawah namanya bukan dinas persekolahan, tapi namanya dinas pendidikan. Karena itu yang dikelola adalah pendidikan, bukan sekedar persekolahan. Dan di situ ada aspek orang tua, ada aspek peserta didik, ada aspek guru, ada aspek infrastruktur, dan lain sebagainya. Ini harus kita sadari sama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah komponen masyarakat. Banyak pribadi-pribadi yang memiliki jiwa untuk memajukan pendidikan. Mereka ada yang bekerja sama dengan pemerintah, ada yang bekerja mandiri. Saya ingin sampaikan kepada seluruh jajaran, mari kita dukung mereka, ajak kolaborasi, ajak kerjasama. Karena memajukan pendidikan sesungguhnya adalah tanggung jawab kita semuanya. Ketika ada pribadi-pribadi di masyarakat yang memilih untuk ikut serta memajukan pendidikan, harus kita pandang sebagai partner, sebagai mitra yang meringankan tugas konstitusional yang diembankan kepada kita. Tidak boleh kita melihat mereka sebagai kompetitor, tidak boleh kita melihat mereka sebagai merepotkan. Justru mereka hadir ikut memajukan pendidikan di kota kita. Itulah sebabnya kolaborasi harus dibangun. Tapi kolaborasi itu harus dimulai dengan komunikasi. Dari komunikasi ada interaksi, dari interaksi lalu kemudian muncullah kerja bersama. Bapak Ibu sekalian, para peserta upacara digital yang saya hormati. Kita tahu persis bahwa tanggal 2 Mei adalah hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Karena itu dalam kesempatan ini, mumpung sebagian dari kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, saya ingin mengajak kepada semuanya. Sudahkah kita membaca tulisan, pikiran, karya Ki Hajar Dewantoro? Kalau kita mendengar kata Ki Hajar Dewantoro, biasanya yang muncul adalah simbol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tulisannya Tutwuri Handayani. Kalaupun mau ditambah, biasa ditambah ing Ngarso Sumtulodo, ing Madyo Mangun Karso, kemudian Tutwuri Handayani.
Tapi sesungguhnya pernahkah kita membaca buku tulisan Ki Hajar Dewantara? Buku-buku itu, bila kita baca, akan membukakan perspektif kita. Betapa seorang Ki Hajar Dewantara di tahun 20-an, tahun 30-an, sudah menuliskan prinsip-prinsip pendidikan modern yang memajukan, yang mencerdaskan, yang saat ini dalam kenyataannya sekolah kita, rumah kita, lingkungan kita tak selalu mencerminkan konsep-konsep itu. Ki Hajar Dewantaranya kita rayakan sebagai hari pendidikan, itu hari kelahirannya. Tapi pikirannya malah tidak banyak dibaca. Karena itu saya ingin mengajak kepada semuanya, apalagi di saat kita banyak bekerja dari rumah, para guru semua baca lengkap semua tulisan Ki Hajar Dewantara yang sudah ada dalam bentuk buku. Dari bacaan itu, nanti kita akan menyaksikan betapa miripnya apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan apa yang diajarkan oleh sekolah-sekolah di negara-negara yang pendidikannya dianggap maju. Dan ini juga yang diselenggarakan di sekolah-sekolah di Jakarta yang saat ini dianggap maju. Sekolah-sekolah itu, di Jakarta banyak sekolah-sekolah itu, melaksanakan apa yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Karena itu jangan sampai kita memperingati hari kelahirannya, tapi kita tidak membaca tulisannya. Apalah arti sebuah peringatan kelahiran kalau kita tidak membaca. Karena itu saya minta pada kepala dinas, wajibkan semua membaca, Bu Kadin, sehingga semua mengetahui apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan kita. Diksi yang digunakan masih diksi lama, tapi pikiran yang terpancar dalam diksi lama itu adalah pikiran-pikiran baru yang masih relevan sampai dengan hari ini. Saya mengajak kepada semuanya, mari kita pastikan itu berjalan dengan baik. Yang berikutnya, hari-hari ini adalah hari-hari serba jarak jauh. Upacara saja kita selenggarakan secara digital seperti ini. Tidak berinteraksi secara fisik dari dekat. Karena itu, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk melihat momentum ini sebagai kesempatan melakukan transformasi. Bagi pendidik yang selama ini tidak akrab dengan teknologi, karena semuanya serba berinteraksi langsung, mulai sekarang manfaatkan ini untuk belajar secara lengkap. Dan kemudian proses belajar mengajar pun membutuhkan teknik-teknik yang agak berbeda, sehingga tetap menarik, sehingga tetap menyenangkan, sehingga peserta didik yang terlibat dalam proses belajar jarak jauh tidak merasa bosan dan tidak merasa kehabisan aktivitas. Apakah ini mudah? Mudah dikatakan, tidak mudah dijalankan. Ini betul-betul menantang bagi semua pendidik di seluruh dunia. Ini bukan hanya kita di Jakarta yang mengalami, tapi di seluruh dunia yang hari ini sedang menghadapi wabah pandemi, merasakan tantangan yang sama. Karena itu, saya mengajak kepada semua, jangan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendirian. Lihatlah praktek-praktek terbaik yang pernah dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Ambil pengalaman mereka, gunakan untuk di Jakarta. Dengan cara seperti itu, kita tidak perlu melakukan yang biasa disebut reinventing the wheel. Mencoba untuk mencari solusi, sebenarnya solusi itu sudah ditemukan di tempat lain. Yang perlu kita lakukan adalah perbanyak kegiatan seperti ini dengan berbagai tempat di dunia untuk mengambil praktek-praktek terbaik. Termasuk juga dari sekolah-sekolah yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk belajar jarak jauh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, peristiwa yang kita alami, pandemi ini, adalah peristiwa yang tidak terjadi dalam 1, 2, 3 dekade. Terakhir terjadinya pandemi sekitar 1 abad yang lalu.
Saya ingin kita semua memandang ini sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan di mana generasi kita ditakdirkan untuk memiliki pengalaman itu. Tidak banyak generasi manusia dihadapkan pada pengalaman seunik seperti ini. Ini tentu penuh dengan tantangan. Tapi kita ambil hikmahnya, bahwa kita adalah generasi manusia yang ditakdirkan untuk dapat pengalaman itu. Artinya apa? Perbanyak terobosan-terobosan. Lakukan segala macam kegiatan yang mungkin untuk bisa membuat suasana berat yang sedang kita hadapi terasa lebih ringan. Dan ini adalah tanggung jawab yang kita emban sama-sama. Karena kita berada di dunia pendidikan, maka lakukan terobosan-terobosan itu saat ini. Saya percaya, insya Allah bangsa kita akan bisa melewati tantangan pandemi ini dengan baik. Bangsa kita sudah melewati berbagai macam tantangan dan berhasil. Insya Allah kali ini pun bangsa kita akan bisa melewati ini semua dengan baik. Dan umat manusia sedunia juga akan bisa menghadapi ini dengan baik. Sebagaimana kita pernah menghadapi pandemi-pandemi di masa-masa generasi orang tua kita. Saya ingin sampaikan kepada semua pesan terakhir, kita ingin masa jaga jarak ini bisa segera tuntas. Dan itu artinya penularan menurun. Saya berharap kepada semua, mari kita lebih disiplin jaga jarak, disiplin berinteraksi, dan ingatkan kepada semua, jangan lupa untuk selalu membawa masker. Masker ini nampaknya sederhana, tapi ini akan bisa membantu kita untuk mengurangi potensi penularan. Jadi saya minta kepada semuanya, gunakan masker kapan saja, di mana saja. Begitu keluar dari rumah, siapkan maskernya. Nampaknya ini sederhana, seperti saya katakan tadi. Tapi di balik penggunaan masker ini, ada kerja kolektif untuk mengurangi penularan. Insya Allah kita segera terbebas dari pandemi COVID-19, bisa kembali berkegiatan seperti semula. Saya doakan ibu bapak semuanya selalu sehat, menjalankan ibadah puasa dengan baik, dimudahkan dalam semua urusannya, dan insya Allah ini akan memberikan hikmah yang besar pada kita semua. Kepada seluruh pegiat pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Kepada semua yang telah mengabdi untuk memajukan pendidikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga yang dicatat sebagai amal soleh, amal jariah, yang akan dibalas dengan pahala tak henti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janjinya, sampai meninggal pun ilmu yang bermanfaat akan menjadi pengalir pahala tanpa henti. Salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara berikutnya, pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami melaksanakan acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Untuk itu ya Allah, jadikan acara ini kegiatan yang penuh rahmat dan penuh dengan keberkahan. Berkati dan ridhoi acara ini. Ya Allah, ya Alim, ya Khabir, dalam kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Semaikan hati kami dengan berbagai sifat-sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai, khususnya di bidang pendidikan, agar lebih maju, lepas dari segala keterbelakangan, dan jadikanlah negeri kami
negeri yang makmur dan sejahtera berdasarkan keimanan dan ketakwaan dalam curahan maghfirah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kami harus membatasi berkumpulnya orang banyak. Negeri kami sedang dirundung duka dengan wabah COVID-19. Peserta didik harus belajar dari rumah. Pendidik dan tenaga kependidikan harus mengajar dan bekerja di rumah. Kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bebaskan negeri kami dari wabah ini sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas tanpa rasa mencekam. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa, maka selesai sudah rangkaian acara inti peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, kami ucapkan terima kasih atas segala arahannya pada hari ini dan kami perkenankan untuk meninggalkan tempat acara. Sedangkan kepada hadirin yang lain, kami mohon tetap di tempat untuk mengikuti acara ini sampai usai.